Jadi apa ya? Tadi kan dibilang oleh Ibu Dr. Leoni bahwa dalam Sirekap ini kita bisa melihat jejak-jejak kelakuan KPU dan perangkatnya di bawah. Itu betul. Jadi kelakuannya nanti ada slide saya di belakang menunjukkan berapa kali mereka mengubah nilai-nilai atau C1-nya. Nah, nanti ada ya. Oke, kita lanjut dulu sedikit. Next slide dulu. Oke, ini tentang saya. Mungkin bisa di Google aja. Nama saya sudah ada di Google. Terus lanjut. Backgroundnya kenapa saya bikin ini? Karena kecurangan pemilu selalu terjadi dari waktu ke waktu, baik yang manual maupun digital. Ternyata ini bukan sekedar alat penggiringan sebenarnya, tapi justru sampai ke alat pemalsuan menurut saya. Berdasarkan temuan-temuan yang saya dapatkan gitu ya. Jadi memang bukan human error dalam pemrograman atau dalam penginputan data, tapi merupakan human order atas permintaan atau atas perintah itu ya. Maka kita idealnya sebagai parpol atau sebagai kontestan itu harusnya memiliki saksi di setiap TPS. Tapi selevel, mohon maaf, partai Pak Hasto saja tidak lengkap ini, apalagi yang lain gitu ya. Kalau lengkap ya sebetulnya pada hari H juga sudah bisa mengeluarkan hasilnya kan begitu. Artinya memang itu bukan biaya mandiri tapi biaya pemerintah seharusnya. Di situ ada KPU itu sendiri yang kita percaya sampai level KPPS, kemudian ada Bawaslu. Nah, seharusnya Bawaslu itu bisa memberikan pembanding yang sebenarnya seperti apa menurut Bawaslu. Kalau perlu ada Sirekap versi Bawaslu. Bawaslu itu punya aplikasi juga, menggunakan uang negara juga. Namanya Siwaslu kalau tidak salah, boleh dicek. Nah, Siwaslu itu ada datanya. Dan itu data publik. Saya sarankan para paslon untuk segera mengambil data itu. Karena itu barang bukti yang lebih bisa dipercaya. Belum ada kekisruhan di situ gitu ya. Kombinasikanlah dengan C1 yang kita miliki gitu. Karena mungkin di Bawaslu pun tidak selengkap seluruhnya gitu ya, tidak 100% gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sudah sadar biayanya tinggi, bahkan selevel PDIP pun tidak sanggup membiayai keseluruhan mungkin ya. Atau kalaupun sudah dibiayai mungkin ada yang mensabotase. Disabotase. Jadi tidak ada yang punya 100% selain KPU itu sendiri seharusnya. Tapi ternyata saya cek sampai hari ini di KPU juga belum lengkap. Padahal sudah diupload di TPS pada hari H atau paling lambat H+1. Kenapa masuknya pelan-pelan? Kan datanya sudah naik. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Ibu Dr. Leoni itu naik dari C1 TPS itu sudah langsung ke pusat. Logikanya kita ini di alam modern yang berjenjang ini sudah nggak perlu sebenarnya kalau yang ini dipercaya. Sudah nggak perlu. Jadi ide mengupload langsung dari TPS itu adalah ide cemerlang. Bahkan di situ sudah ada bulatan-bulatan seperti LJK. Itu sangat mudah dibaca kalau itu berfungsi ya aplikasinya. Itu akurasinya 99,99%. Betul. Jadi sebetulnya proses berjenjang ini secara akal sebenarnya sudah tidak perlu, tapi masalah hukumnya yang diakui kan yang manual berjenjang. Nah, sekarang muncul wacana dikatakan bahwa Sirekap ini ya nggak perlu dipakai lagi. Bahkan KPU berani menghapus tabulasi dan grafiknya. Kita hanya bisa lihat di TPS dalam bentuk C1, bahkan angkanya pun sudah nggak ditulis. Itu bisa berarti dua hal paling tidak. Satu, dia tidak mengakui sendiri apa yang pernah mereka entry, hasil olah mereka ya. Itu tafsir pertama gitu. Tidak mengakui apa yang mereka kerjakan sendiri. Yang kedua, mereka menutupi data. Ini menurut saya kejahatan karena ini informasi publik. Masa kita harus membaca satu-satu di 800
20.000 lebih TPS dengan mata kita gitu ya, terus menjumlah sendiri. Itu tidak mungkin. Kita tanya aja kepada ketua KPU-nya, bisa nggak Anda menjumlah ini? Kan nggak bisa. Terus kita kontrolnya gimana? Masa kita kontrol sendiri-sendiri di TPS sendiri-sendiri, terus kita nggak pernah tahu hasilnya berapa? Makna yang lain banyak, mungkin penggiringan, mungkin penghilangan jejak, kan banyak. Karena dihapus, dan itu kan dibiayai negara untuk fungsi yang tadi diterangkan. Salah satunya mempermudah, mengontrol dan lain-lain. Kita sekarang udah nggak mudah lagi. Tapi alhamdulillahnya C1-nya masih ada, dan terus mereka tambah. Bahkan sebenarnya angka-angka itu masih naik dalam monitoring robot kami. Jadi masih terus mendekati 800, tapi sampai hari ini belum. Artinya apa? Aplikasi Sirekap yang seharusnya sehari selesai ini atau paling tidak 2 hari itu ternyata tidak perform, dan bahkan terjadi banyak penyimpangan angka-angka gitu ya, di mana berarti OCR-nya tidak jalan kalau mau menyalahkan OCR, atau diintervensi hasil OCR itu diintervensi lagi diubah. Nah, siapa yang mengubah? Ya banyak cara. Apakah itu disebut backdoor atau mungkin akses langsung ke database dengan tanpa lewat backdoor, memang ada yang punya akses gitu ya. Kenapa bisa diubah-ubah, dan kenapa juga ternyata setelah saya lihat ada sekitar, boleh di next slide ya. Ini lanjut aja nggak apa-apa. Dan ini metodologi saya nanti akan kita lakukan. Setelah saya kumpulkan semua data-data KPU dari detik ke detik gitu ya, saya melakukan metodologi kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif maksudnya angka-angkanya saya perhatikan yang ada di tabulasi itu. Kemudian kita compare dengan tabulasi yang lain. Kalau ada yang titip ke saya, misalnya PKS titip, cek, misalnya PDIP titip untuk dicek, kita bisa. Sampai hari ini saya belum melakukan komparasi itu karena saya belum punya tabulasi versi lain. Tapi saya sudah melakukan checksum, kemudian saya coba di checksum yang gagal-gagal itu saya cek C1-nya dengan mata biasa. Ternyata luar biasa, bahkan ada C1 itu yang diubah. Ada C1 yang pindah lokasi, kemudian angkanya mengikuti TPS yang ditiru itu gitu, dan menguntungkan seseorang tentu ya. Kemudian kualitatifnya saya mencoba mencari pola dan algoritmanya. Ini gimana sih kalau pakai mata kepala, yang X jadi 8, yang 0 jadi 8. Kalau itu menurut saya bukan OCR yang salah, udah nggak mungkin itu ya. Nah, kemudian saya mencoba melihat sebarannya, apakah 50% lebih provinsi gitu ya. Jadi kalaupun nanti kita tidak bisa membuktikan selisih yang signifikan, kalau pola-pola ini terjadi di 50% lebih provinsi, maka itu sudah termasuk masif. Terstrukturnya karena sudah pakai aparatur, sistematisnya karena pakai sistem dan pakai pola ya. Nah, saya juga melihat ada criminal footprint, jadi ada jejak digital kriminal dalam data yang saya kumpulkan. Misal tadi perubahan C1, kemudian angka-angka yang ditambahkan pada paslon tertentu berpola di suatu wilayah, bahkan di basis orang lain, bayangkan itu. Jadi buktinya ada semua di saya. Maka bagaimana saya bisa mendapatkan bukti-bukti ini? Karena setiap perubahan, kalau ada terjadi perubahan, yang lama saya simpan, kemudian update-nya saya simpan di tabel yang normal, yang lama saya simpan ke tabel yang lain, sehingga saya bisa menghitung. Boleh ke next slide. Nah, oke, ini lanjut aja dulu. Nah, ini contoh checksum ya. Kalau bisa di zoom boleh. Jadi footprint perubahan di dalam Sirekap ini setidaknya sudah 400.000 kali perubahan. Terjadi di 252.000 lebih TPS. Wow. Artinya kalau di dalam tabel itu, di dalam tabel database ya, itu sudah 400.000 lebih baris yang tabel baru itu gitu. Kemudian saya select distinct gitu ya, supaya kalau ada yang sama TPS-nya itu ngelompok jadi satu, itu 252.000 lebih. Kalau ini saya udah cek sekitar seminggu yang lalu, sekarang sudah saya yakin lebih banyak lagi. Kemudian ya, bagaimana saya bisa menjejak itu? Gampang aja sih sebenarnya. Nah, kemudian ya, saya coba cek checksum lagi.
Kalau paslon 1, 2, 3 saya jumlahkan, itu kan ada kolomnya. Kemudian ada lagi kolom total suara sah ya. Kalau saya jumlah nih misalnya ABC nilainya X gitu ya. Kemudian ada D yang tadi suara sah. Kalau saya bandingkan itu nggak match. Nggak matchnya itu sampai hari ini sekitar 24 juta. Jadi kira-kira tebakan pertama, apakah suara sahnya nggak diisi sehingga nggak terkontrol? Itu namanya maladministrasi. Kemungkinan yang kedua adalah melebihi yang seharusnya, misalnya ini 230, ternyata totalnya 270, berarti ada 40 penggelembungan. Kemana? Ya bisa kita kira-kira, nggak perlu kita jawab di sini. Nah, yang butuh bukti-buktinya ada di laptop saya. Tapi kalau